Ya, mari kita simak respon dari netizen di platform sosial kita di CNBC @CNBC Indonesia terkait tekanan pasar keuangan global ya. Ini ada Rafki, Lebaran MBG masih tetap lanjut, stop aja MBG defisit berkurang katanya. Kemudian ada Sar Gerar, nggak pakai naik harga minyak aja APBN udah tekor 150-an triliun dalam 2 bulan pertama, bagaimana ini. Kemudian ada Yohan 1.7, harga minyak naik Amerika cuan banyak. Oke, ada Jambal Dotrai, apakah BBM subsidi akan naik dekat-dekat ini? Let's see. Oh banyak ya. Helmi _46 jadi ingat aku cinta rupiah, slogan tahun 1998. Oke, lumayan banyak nih. Tapi emang ada beberapa yang kemudian menstatementkan, mengkaitkan kondisi ini juga dengan MBG gitu, Mas Ayi. Mas Ayi ada atau Mbak DJ ada point of view terkait ini? Ya sebenarnya itu kan mungkin karena pernyataan Pak Menteri Keuangan beberapa waktu lalu kalau tidak salah ada statement kalau misalkan minyak tembus di atas $90 kalau nggak salah mungkin anggaran MBG akan dipangkas. Itu yang mungkin lagi banyak dipertanyakan oleh netizen mungkin ya apakah benar akan dipangkas atau tidak. Itu kan kembali lagi nanti kebijakan pemerintah seperti apa. Tapi memang dengan harga minyak yang terus melambung tinggi memang resiko terhadap APBN kita jebol tuh cukup besar gitu defisitnya, sehingga memang harus cari akal nih gimana caranya untuk menambal defisit ini gitu supaya tidak terlalu besar lah, tidak terlalu lebar, karena impactnya juga pasti nanti akan negatif gitu ke Indonesia sendiri kalau misalkan defisitnya terlalu besar gitu. Kalau BBM subsidi tadi udah dijawab ya, nggak akan naik dalam waktu dekat ya, sudah dijamin tidak akan naik dalam waktu dekat. Tapi kesiapan Indonesia sendiri begitu ya menghadapi goncangan yang masih bertubi-tubi di luar ini seperti apa sih? Kemarin kan juga sempat kemudian jadi joke, kita tuh tinggal 20 hari doang loh stok minyaknya. Jepang yang masih 200-an hari aja mereka udah bingung gitu mereka harus apa. Terus Filipina juga baru saja dia menetapkan kerja 4 hari aja seminggu buat hemat BBM gitu. Di negara-negara lain udah melakukan reaksi terkait mengenai ketegangan ini nih. Kalau kita malah mau mudik nih kita mau mudik. Nah, terus cadangannya tinggal 20 hari. Nah, ini sebenarnya jadi concern kita juga ya Mbak Maria, karena tadi mau mudik tapi cadangan mepet gitu, dan kita nggak expect itu kan, dan ternyata ini karena fasilitas dalam negerinya juga ternyata belum mumpuni gitu untuk menampung lebih dari 20 hari, dan ternyata responnya justru jadi kayak respon darurat gitu ya, dibilang akan membangun kapasitas lebih gitu. Tapi concern kita justru ya tadi pertama APBN juga, dan juga ini momentum mudik ya, harusnya ekonominya bisa nanjak gitu ya, karena ini dalam setahun nih ini justru jadi periode yang paling penting untuk pertumbuhan ekonomi kita, dan pemerintah sudah set up kalau memperkirakan bahwasanya ekonomi di kuartal pertama itu bisa tumbuh 5,5% berkat insentif yang digulirkan pemerintah gitu, seperti THR, BHR ya untuk ojol, juga kemudian ada program belanja bina yang dari pemerintah, kemudian juga ada diskon tiket pesawat untuk menopang mudik dan lain sebagainya. Ini kan justru harusnya jadi momentum, tapi mundur akibat adanya konflik di global, dan pemerintah sejauh ini persiapannya justru adalah mereka bagaimana caranya agar momentum ini tuh tidak rusak sebetulnya akibat pengaruh dari luar. Salah satunya tadi ya tidak menaikkan harga BBM subsidi, itu udah merupakan jalan yang strategis gitu ya, karena kita mau mendorong mudik kan untuk ekonomi daerah juga bisa berputar. Kemudian langkah yang kita tunggu selanjutnya adalah bagaimana soal kepastian pasokan BBM itu gitu, karena kan ini justru menopang mudiknya ya. Nah itu kemudian juga kita berharap sebetulnya pemerintah mulai melakukan penghematan dan memberikan statement bagian mana sih dari APBN yang akan dihemat gitu. Kalau kemarin kan Pak Purbaya hanya bilang MBG dan mungkin proyek-proyek infrastruktur gitu. Nah, apa yang akan bisa dilakukan, apakah ini sudah bisa diputuskan dalam waktu dekat, jadi kita bisa ambil langkah cepat dan kita bisa estimasi seperti apa kebijakan ke depannya ya, karena ini pertaruhannya ekonomi kita.
Benar ya, ini ekonominya lagi oke-okenya loh tadi kita ya, benar-benar Iya. di awal tahun ini ya Harusnya ternyata. nanjak jangan sampai turun gitu. Betul, betul. Nah, rupiah kan juga menjadi sorotan juga nih Mas Hai, Hmm, karena kan positioningnya juga cukup volatile, ini bahkan udah mau ke 17.000, tadi juga di-mention juga netizen, aku cinta rupiah katanya, bahkan ada yang lihat wah jangan-jangan bisa sampai ke 20.000, Iya. ini resiko-resiko apa nih yang bisa kita perhatikan dari minyaknya ini yang pasti akan efek menguatkan dolar dan melemahkan beberapa mata uang termasuk di dalamnya rupiah Mas Hai. Iya, pelemahan rupiah memang tidak lain tidak bukan adalah karena salah satu faktor terbesarnya adalah harga minyak ya, karena kita masih negara importir minyak yang cukup besar gitu ya. Ketika harga minyaknya naik cukup signifikan, bahkan tadi pagi sempat menyentuh level 113 US dollar per barrel gitu ya. Ya pastinya rupiah akan melemah karena kita impor pasti dalam bentuk dolar Ya, gitu kan. ya. Nah ini kan nilai tukarnya juga pasti akan cenderung melemah gitu ya. Kalau misalkan mungkin tidak ada intervensi dari Bank Indonesia mungkin nilai tukar rupiah sudah cukup dalam gitu ya. Ya ini jadi salah satu concern juga gitu ya, bagaimana ketahanan rupiah kita ke depan gitu ya. Kalau misalkan harga minyaknya terus melambung tinggi gitu. Bahkan ada beberapa pengamat yang memprediksi minyak itu bisa ke 128 atau 130 dolar per barel gitu dalam waktu dekat. APBD Kalau gimana tuh, misalkan Mas? perang ini panjang gitu ya. Ya APBN ya kita nggak tahu nanti strategi Pak Menteri Waduh, Keuangan iya, seperti apa. iya, Kalau iya. Pak Menteri bilang kan ya masih cukup bisa di manage lah. Ya semoga saja memang ada solusi-solusi jangka pendek yang bisa menambal APBN kita gitu ya, sehingga benar tadi kata Hadijah gitu ya, supaya momentum yang harusnya menjadi puncak kenaikan ekonomi Indonesia itu di bulan-bulan ini ya, Ramadan dan Lebaran tidak hilang gitu ya. Sayang banget gitu kan, karena memang kalau kita lihat dari beberapa insentif yang diberikan oleh pemerintah gitu ya, ini harusnya mendorong spending di masyarakat gitu. Dan baru mulai awal tahun ini juga kan government spending juga sudah mulai dibuka kembali, yang tahun lalu mungkin agak diperketat gitu ya. Harusnya ini jadi momentum yang bagus untuk di Q1 ini ya, untuk kenaikan pertumbuhan ekonomi kita. Dan ini tinggal bagaimana fiskalnya, APBN-nya dijaga gitu ya oleh Menteri Keuangan. Dan aku rasa sih ya mungkin sedikit teralihkannya, orang-orang masih fokusnya mungkin ke mudik kali ya. Lagi Ramadan, lagi puasa lagi Ramadan gitu juga ya. gitu ya. Ya kita berharap sih situasinya tidak semakin memburuk ya. Gitu. Kita berharap semuanya baik-baik saja sampai nanti arus balik gitu ya, sampai nanti masuk ke bulan April. Karena katanya nih amunisinya kan sebenarnya spending cukup besar sekali di Januari sampai Maret ini. Betul. Nanti akan perlu stimulus apa lagi nih kira-kira, apa yang menjadi sorotan juga dari redaksi melihat nanti mungkin menjaga daya beli juga setelah momen tahun baru, Imlek, Lebaran yang ditumpuk di kuartal 1 ini Mbak Dija. Iya, otomatis nanti kalau ini kita nggak tahu ya perangnya seberapa lama perangnya. Kalau mungkin perangnya lebih dari 1 bulan dan berlanjut ke April, mungkin masyarakat akan sangat terbebani dari sisi spending di bahan bakar energi gitu. Nah, otomatis mungkin pemerintah intervensinya ya bisa dari sisi energi tadi, seperti misalnya mungkin insentif listrik gitu, atau tadi subsidi BBM subsidi tidak dinaikkan gitu. Dan mungkin itu saja sudah cukup membantu sebenarnya menjaga mereka agar at least tidak mempertahankan belanja bahan pokoknya dulu deh, mempertahankan belanja generalnya dulu gitu. Jangan sampai mereka justru jadi mundur gitu. Itu yang harus dilakukan pertama. Kemudian mungkin pemerintah juga harus saving berarti ya, karena di sini APBN-nya takutnya dihitung-hitung tuh mungkin kalau harga minyaknya di atas 92 US dollar per barrel, which is sekarang udah 100 lebih, ini defisitnya ditakutkan tuh bisa di atas 3% gitu, 3,2 atau lebih dari itu yang ditakutkan gitu. Dan ini yang tidak kita inginkan kan, karena target Pak Purbaya sendiri defisitnya 3% gitu tahun ini gitu, tidak lebih dari 3% maaf tahun ini. Nah ini yang harus dilakukan kemudian juga oleh pemerintah gitu. Oke, ini banyak cara yang lagi coba di mix and match sama pemerintah begitu ya, mencoba untuk melihat apa yang bisa dilakukan ya, minimalisir kondisi. Nah kalau sedikit nih Mas Hai, risk appetite yang mungkin harus dimiliki untuk saat ini ya dalam melihat mindset investasi, terus juga melihat peluang gitu yang terjadi sekarang ini seperti apa sih Mas Hai? Iya, sebenarnya
Kalau misalnya kita lihat kondisi seperti ini, dua instrumen yang mungkin cukup favorit ya dan dalam arti pertumbuhannya bagus adalah US dollar dan emas gitu ya. US dollar karena memang nilai tukar terhadap US dollar terus naik gitu ya. Ini makanya banyak orang mungkin masuk ke apa istilahnya forex gitu ya, atau mungkin masuk ke reksadana dolar dan lain sebagainya gitu ya. Lalu juga masuk ke emas gitu ya, baik itu yang berjangka maupun emas yang fisik, karena di saat ketidakpastian semakin besar gitu ya, dua instrumen ini juga menjadi instrumen safe haven yang banyak diburu oleh investor-investor baik di domestik maupun di global itu sendiri gitu. Oke, kita lihat nanti akan seperti apa. Mudah-mudahan tidak terlalu lama dan makin membaik gitu ya. Terima kasih banyak editor Makasih, CNBC Maria. Indonesia Hadijah Alaidrus dan juga managing editor CNBC Indonesia Mas Egy Hidayah. Kita kembali ke closing bell.